Kalau setiap hari Anda naik kereta, pernah kepikiran nggak sih gimana rumitnya mengatur semua jadwal itu? Hari ini kita akan bongkar sebuah dokumen yang mengungkap logika tersembunyi di balik perjalanan harian kita. Ya, kita akan membedah jadwal kereta api. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, loh kok kereta yang biasa saya naiki pagi ini gerbongnya jadi lebih banyak? Atau kenapa tiba-tiba keretanya berangkat dari peron yang beda? Nah, hari ini kita beruntung banget karena kita bisa mengintip sedikit ke belakang layar. Kita punya rencana logistik internal untuk komuter lain lintas Bogor. Yuk kita coba pecahkan kodenya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dengan memahami istilah-istilah dasarnya dulu. Lalu kita lihat gimana akrobat jadwal di jam sibuk pagi hari. Terus kita bakal intip di mana kereta tidur di malam hari. Dan terakhir, kita akan lihat gambaran besarnya. Oke, kita langsung masuk aja. Langkah pertama, kita harus paham dulu bahasa yang dipakai sama para perencana ini. Ada beberapa istilah kunci yang wajib kita tahu. Istilah pertama adalah stabling. Gampangnya bayangin aja ini kayak garasi parkir raksasa buat kereta. Jadi ini proses di mana kereta-kereta diparkir di stasiun tertentu pas malam hari buat dirawat dan disiapin untuk layanan besok paginya. Selanjutnya SF. Ini singkatan dari stam formasi. Simpelnya sih, ini cuma nunjukin jumlah gerbong di satu rangkaian kereta. Jadi kalau Anda lihat ada kode SF8, itu artinya keretanya punya 8 gerbong. Kalau SF12 ya 12 gerbong. Ini penting banget karena langsung berhubungan sama kapasitas angkut penumpang. Dan yang terakhir, kode stasiun. Ini cuma singkatan biar nulisnya cepat. Untuk pembahasan kita kali ini cukup ingat dua aja. BO itu untuk Bogor, dan DEP itu untuk Depok. Gampang kan? Nah, cara baca dokumen ini tuh pakai format sebelum dan sesudah, atau di sini ditulisnya semula dan menjadi. Contohnya kayak yang kita lihat di layar. Sebuah kereta yang tadinya berangkat dengan 8 gerbong, sekarang diubah jadi 10 gerbong. Di kolom statusnya, kita bisa lihat ada kata ganti, yang nandain ada perubahan. Oke, sekarang kita udah ngerti bahasanya. Yuk kita lihat gimana semua ini diaplikasikan di waktu paling krusial dalam sehari, jam sibuk pagi hari. Jadi para perencana ini kerjanya ya terus-menerus menyesuaikan jadwal berangkat pagi. Tujuannya apa? Ya untuk mengatur arus penumpang dan juga ketersediaan kereta. Semua ini dilakukan biar perjalanan kita semua di pagi hari bisa sedikit lebih nyaman dan lancar. Nah, ini dia contoh nyata dari dokumennya. Coba lihat, kereta api 1157 jam 4 pagi, tadinya SF8 atau 8 gerbong, sekarang jadi SF10. Terus ke A1001, dari 10 gerbong ditambah jadi 12. Ini nambah kapasitas banget. Ada juga yang menarik, KA1191, yang tadinya berangkat dari Bogor, sekarang mulainya dari Depok. Kalau kita lihat dari grafik ini, jadi kelihatan polanya. Keberangkatan pagi dari Bogor, jumlah kereta yang lebih pendek, 8 dan 10 gerbong, itu dikurangi. Sementara yang paling panjang, 12 gerbong, jumlahnya tetap. Ini jelas sebuah strategi untuk memaksimalkan daya angkut penumpang pas jam-jam puncak. Nah, ini bagian yang paling seru. Ternyata semua perubahan untuk jadwal pagi itu, keputusannya diambil malam sebelumnya. Yuk kita lihat pergerakan rahasia para kereta ini di tengah malam. Jadi, gini siklus hidup kereta dalam semalam. Setelah perjalanan terakhirnya selesai, kereta itu nggak langsung diem. Dia akan jalan ke stasiun garasi atau stabling yang udah ditentuin. Di sana, dia tidur, dirawat, baru deh disiapin buat tugas pertamanya besok pagi. Poin kuncinya di sini, perjalanan pertama sebuah kereta di pagi hari itu sangat bergantung pada di mana dia menginap semalam. Jadi, lokasi stabling ini bukan hal yang sepele, tapi krusial banget. Dan ini dia buktinya di dokumen. Coba perhatikan, rangkaian loop 13 yang tadinya stabling di Bogor, dipindahin ke Depok. Sebaliknya, loop 14 dari Depok malah digeser ke Bogor. Setiap perubahan dengan status rubah ini sudah pasti akan mengubah takdir jadwal pagi keesokan harinya. Oke, sekarang mari kita coba sambungkan semua kepingan puzzle ini. Apa sih sebetulnya arti semua perubahan kecil ini buat keseluruhan sistem? Jadi kesimpulannya begini. Pertama, setiap kereta itu cuma satu bagian kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar. Kedua, mengubah panjang satu kereta saja, dampaknya bisa ke kapasitas seluruh sistem. Ketiga, memindahkan tempat tidur kereta, artinya mengubah jadwal esok hari. Dan yang paling penting, sistem ini tuh hidup, dia terus bergerak dan selalu dioptimalkan. Artinya,
Satu perubahan kecil yang kita lihat di atas kertas itu sebenarnya menciptakan efek domino di seluruh jaringan yang pada akhirnya mempengaruhi perjalanan ribuan komuter. Ya, seperti kita semua ini setiap harinya. Ini adalah jadwal untuk hari ini. Tapi pertanyaannya, penyesuaian-penyesuaian tak terlihat apa lagi yang sedang mereka siapkan untuk menjaga kota ini tetap bergerak besok, lusa, dan seterusnya. Hal ini benar-benar memberi kita perspektif baru ya tentang kerumitan di balik perjalanan kita sehari-hari.